Di video ini gue nggak bakal bahas semua perubahan yang ada di One UI 6 ini karena bakal panjang dan bosenin banget. Jadi ini dia rangkuman 6 hal baru favorit gue yang teman-teman masih tahu. Mulai dari kontrol panel, notif, home screen, galeri, settings, dan kamera. Oke, sebelum ke perubahannya, info aja ya, kalau update ini tuh nggak cuman ke One UI 6, tapi upgrade Android juga dari 13 ke 14. File size-nya itu sekitar 3 gigaan ya, pakai Samsung S23. S23 Ultranya sih udah dapat juga, tapi gua tahan dulu buat kasih lihat perbandingannya nanti. Untuk update-nya sendiri nggak terlalu lama ya, sekitar 8 menit, dan setelah kelar ada informasi juga apa-apa aja perubahannya di sini. Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu. Pertama, layout full control panelnya digrupin gitu ya. Bluetooth Wi-Fi paling atas, di tengah itu ada menu-menu lainnya. Habis itu brightness dengan pilihan eye comfort dan dark mode. Dan dua terakhir gue jarang pakai sih. Kalau dibandingin sama layout sebelumnya, nggak ada lagi tuh keterangan jam dan tanggal yang udah makan lahan hampir sepertiga sendiri. Dan gue demen sih sama layout yang sekarang. Penempatan Bluetooth dan Wi-Fi di atas juga cukup efisien ya. Maksudnya kalau mau nyelamatin pencet ikonnya aja. Kalau mau tampilin list Wi-Fi atau Bluetooth tinggal pencet teksnya. Kalau ditahan gini masih bisa juga kok tetap tampilin listnya, mau di teks ataupun icon. Habis itu ada fitur baru lagi masih di kontrol panel, yaitu Quick Instant Access. Yang kalau diaktifin, kita nggak perlu lagi swipe 2 kali buat keluarin full layoutnya. Cukup swipe sekali di sebelah kanan bagian baterai sini. Dan ini bener-bener masih di ujung kanan ya, karena kalau kesampingan dikit aja, yang keluar itu sekarang sama notif-notifnya. Oh ya, kalau kalian lihat tadi di settingan ini, untuk menu yang muncul dibagi jadi 2. Ada yang top sama yang full, masing-masing bisa kita atur menu apa aja yang nongol. Gak jauh-jauh dari sana, untuk notif sekarang berubah desainnya nih. Yang dulu kayak dempet banget. Dan baris pertama sama akhirnya itu ada lengkungan. Kalau yang baru ini, tiap notifnya kepisah gitu. Ini plus minus sih buat gua. Plusnya lebih gampang buat bedain, tapi minusnya jadi lebih makan tempat gak sih? Terus gak cuma desain, tapi urutan notifnya sekarang juga bisa diubah berdasarkan waktu. Yang paling baru ada di atas. Habis itu ini yang keren. Saat kita setel musik, sekarang ada animasinya loh. Terus ada background musik covernya juga di sini. Sedangkan yang lama ya flat aja gitu. Dan ini berlaku di lock screen juga. Cakep. Oh ya, ngomong-ngomong lock screen, sekarang kita bisa ubah posisi jamnya. Terus kalau agak ke pinggir, notifnya juga ikutan ya, rata kanan atau kiri. Next, kita main ke home screen. Mulai dari yang receh dulu, yaitu beberapa apps bawaan Samsung namanya sekarang dipersingkat. Nggak ada embel-embel Galaxy atau Samsung lagi. Dari sisi gesture, sekarang kita juga bisa pakai 2 tangan ya buat pindahin app atau folder. Satu buat tahan dan satu lagi swipe. Buat multi select juga bisa kok. Terus ada yang suka pakai pop-up window? Salah satu keluhan gua itu pas mau pindah app ke recent apps gini. Pasti pop-up window-nya ke minimize dulu. Kalau di One UI yang sekarang, pop-up window-nya masih muncul tuh, jadi nggak harus keluarin lagi. Habis itu untuk widget ada yang menarik deh, yaitu akses cepat ke kamera. Jadi saat widget ini dipencet, kita bisa tentuin mau langsung buka kamera depan atau belakang dan mode apaan. Misalnya gua set kamera selfie dan mode portrait. Habis itu kita bisa set mau save ke album mana dan kasih background juga. Menurut gue ini sih ide yang bagus ya, tapi kayaknya kegedean gak sih kalau sampai 2x2? 1x1 harusnya lebih pas, menurut gue loh ya. Pada setuju nggak? Selain itu, buat para pawang hujan, nggak tahu ini penting atau enggak, aplikasi weather juga ada perubahan. Dimana untuk backgroundnya tetap konsisten ya sekarang, dibanding yang sebelumnya nggak tahu kenapa selalu berubah jadi putih. Habis itu beberapa informasi di dalamnya juga ada sedikit perubahan. Gitu ya guys, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, boleh bantu bentar aja buat like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Lanjut kita ke galeri yang punya fitur mirip kayak di home screen tadi, dimana kita bisa tahan foto atau videonya di tangan kiri, terus tangan kanannya kita navigasiin ke aplikasi yang mau kita tuju. Misalnya Google Drive buat upload filenya tadi, atau WhatsApp pun juga bisa, dan nggak cuma satu ya, tapi beberapa file juga bisa, mau foto ataupun video. Canggih. Sedangkan One UI sebelumnya, kalau kita tahan filenya, habis itu saat kita edit foto atau video, sekarang layoutnya juga berubah ya. Misalnya titik-titik di kanan ini sekarang jadi icon baru di tengah. Terus yang paling penting, sekarang ada pilihan undo-nya dong. Jadi kalau salah nggak usah ulang lagi dari awal, tapi tinggal mundur sekali aja. Cuman sayangnya fitur undo ini baru di foto ya, videonya belum ada.
Kenapa bisa setengah-setengah gitu, Sung? Samsung maksudnya. Terus ada satu komplain gua yang akhirnya dibenerin juga di One UI 6. Yaitu saat kita masukin teks ke foto habis itu save, pas mau ubah lagi teksnya itu udah nggak bisa ya. Untungnya di One UI terbaru ini kita bisa klik dan ubah teksnya loh. Ini penting banget, karena kalau editannya cuma nambah teks doang, sebenarnya sih nggak masalah, bisa bikin dari awal lagi. Tapi kalau udah edit macem-macem, terus baru tambah teks dan salah, kan greget juga. BTW ngomong-ngomong teks, kalau kita lihat bagian emojinya sekarang juga berubah. Gue berasa desain yang baru lebih soft sih, nggak setebel dan tajam sebelumnya. Oke, sebelum ke perubahan yang paling menarik yaitu kamera, mari kita lihat perbedaan di bagian setting. Yang mana paling terlihat di sini emailnya hilang ya, habis itu foto gue lebih gede. Terus buat font sebenarnya ada kelihatan beda loh, tapi tipis aja. Dan terakhir, untuk ikonnya punya warna dasar yang lebih tebal. Kalau di One UI lama lebih soft gitu. Habis itu kalau kita scroll dikit, menu baterai sekarang pindah ke atas ya, lebih tepatnya di bawah menu display. Nah, selanjutnya ini penting banget nih buat teman-teman atau keluarga kalian yang gaptek. Khususnya orang tua yang suka buka-buka undangan nikah di WA, padahal nggak kenal siapa yang kirim. Atau malah surat tilang yang dikira gambar atau PDF, tapi ternyata itu APK jahat. Namanya autoblocker. Singkatnya, kalau diaktifin kita nggak bisa install app sembarangan atau bahasa kerennya side loading. Cuma bisa dari sumber terpercaya aja, misalnya Google Play Store atau Samsung Store. Oh ya, ada satu lagi fitur yang cukup relate sama gua, yaitu saat kita aktifin airplane mode. Di One UI lama, dia bakal selalu matiin wifi sama bluetooth ya. Buat kalian yang suka naik pesawat pasti bakal keganggu kalau misalnya sambil dengerin musik pakai TWS. Karena bluetoothnya bakal mati tuh. Nah, kalau di One UI baru ini, saat aktifin airplane mode pertama kali, dia bakal inget settingan kita. Jadi pas aktifin airplane mode selanjutnya, bluetoothnya tetap nyala tuh. Ini berlaku juga buat wifi. Oke, terakhir kita omongin perubahan apa aja yang ada di kamera app bawaannya. Untuk foto, kalau kita shoot 50 megapiksel atau 200 di ultra, sekarang dikeluarin jadi menu terpisah ya. Dulu tuh masih nebeng sama aspek rasio. Terus kalau buat video, untuk pilihan resolusinya sekarang ada di bawah, yang mana sebelumnya menu-menu di atas jadi hilang. Tapi pertanyaan gua, kenapa aspek rasionya nggak dibikin sama ya kayak resolusi? Habis itu kalau kita nyalain grid lines atau panduan garis di sini bakal muncul level indikator yang kasih tahu kalau HP kita udah sejajar atau belum supaya nggak miring-miring fotonya. Lanjut kalau kita ke kamera setting, di sini ada Advanced Intelligent Option yang gunanya buat tentuin kualitas dan seberapa cepat kita bisa ambil gambar. Maksimum di sini itu dia bakal hasilin gambar dengan kualitas terbaik sehingga prosesnya lebih lama, jadi butuh waktu. Sedangkan minimum itu lebih cepat ambil gambarnya tapi kualitasnya berkurang, medium ya di tengah-tengah. Berasa tuh ya perbedaan shutter speed antara maksimum sama minimum. Terus buat kalian yang suka pakai watermark, customisasinya jadi lebih banyak lagi. Pertama, tanggal sama jamnya sekarang dipisah dan bisa pilih formatnya juga loh. Habis itu buat posisi ketambahan bisa taruh atas atau bawah. Nah, kalau yang swipe up down to switch kamera, itu buat kalian yang suka kepleset jarinya. Suka pindah sendiri kamera depan belakang saat swipe gini. Sekarang ada pilihan tuh buat matiin supaya nggak kejadian lagi. Habis itu buat auto FPS jadi banyak pilihan ya. Mau auto turunin frame rate-nya buat yang 30 FPS aja atau yang 30 dan 60. Jadi buat yang nggak tahu, auto FPS itu gunanya saat aktif. Kalau kondisinya gelap banget, videonya nanti bakal lebih diterangin ya dengan cara diturunin FPS-nya jadi 24. Yang mana efeknya semakin kecil FPS, gambarnya semakin nggak mulus juga. Nah, terakhir ini ada yang bikin gue penasaran saat baca artikel One UI 6 Update, yaitu app terpisah yang namanya Galaxy Enhance X. Dengan app ini, kita bisa pakai fitur-fitur berbasis AI ya, misalnya Sky Guide, yang bisa kasih info tentang astronomi waktu ambil foto langit. Terus ada Clean Lens buat bikin gambar jadi bersih gara-gara blur jiplakan sidik jari, dan lain sebagainya. Cuman sayangnya pas gue install, fitur-fitur tadi kayaknya belum ready deh, nggak ketemu. Dan pas gue kepoin di S23 Ultra yang masih One UI 5, keluar juga loh app-nya. Tapi buat S23 FE dan A54 nggak keluar. Oke, itu tadi sebagian perubahan di One UI 6 yang buat gue menarik ya. Buat fullnya, kalian bisa lihat di website ini. Nanti gue taruh juga linknya di deskripsi. Terus pertanyaan selanjutnya, HP Samsung apa aja yang dapat One UI 6 ini?
Sebenarnya belum ada informasi resmi dari Samsung sendiri ya, tapi kalau dari artikel Samsung barusan, S21 series ke atas masih dapet, Z Fold dan Flip 3 ke atas, terus beberapa A dan M series. Sekian, semoga videonya berfaedah. Kalau iya, jangan lupa bantu subscribe buat yang belum ya. Bye-bye.